Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Masih sehat? Ya. Gimana sholatnya? Masih tetap dijaga sholat 5 waktu? Jangan sampai ada yang bolong. Oke? Ya, berjumpa lagi dengan Pak Anang Wijayanto dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 6 bab yang pertama, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat-ingat anak-anak pembelajaran yang kemarin, pengertian tentang qada dan qadarnya Allah? Ya, betul anak-anak, hebat. Kita ketahui bahwasanya kemarin kita sudah membahas bab qada dan qadarnya Allah. Kalau qada pengertiannya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum diciptakannya dunia beserta isinya. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang menjadi kenyataan, yang erat kaitannya dengan usaha manusia yang disebut takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saleh-salehah, ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita bab yang pertama, qada dan qadar, yang nanti kita akan membahas tentang pengertian ikhtiar, doa, dan pengertian tawakal. Harapannya kalian nanti akan memahami tentang ikhtiar, tentang doa, dan tentang tawakal, sehingga kalian bisa menyeluruh memahami cara beriman kepada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saleh-salehah, qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala ada 4 kaitannya dengan usaha-usaha manusia yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah tentang takdir. Ya. Hubungan yang kedua adalah tentang ikhtiar. Yang ketiga doa, dan yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Anak-anak yang soleh-solehah, kita bahas yang pertama tentang takdir. Kalau minggu kemarin sudah Pak Anang jelaskan bahwasanya takdir dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah takdir mubrom, dan yang kedua takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau diupayakan oleh manusia, tidak bisa dirubah oleh manusia. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Contohnya apa? Kematian. Betul. Kematian tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Pak, bagaimana kalau orang bunuh diri? Berarti dia menyalahi kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelahiran, siapa orang tua kita, siapa keluarga kita, kita tidak akan bisa memilih siapa yang menjadi keluarga kita. Yang sekarang menjadi orang tua kita adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita memilih menjadi keluarganya Atta Halilintar, tidak bisa. Menjadi keluarganya Anang Hermansyah itu tidak bisa. Ya. Jadi kita sudah mempunyai orang tua sendiri, yaitulah orang tua kita. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita dilahirkan di rahimnya ibu kita sendiri. Bencana alam yang terjadi di mana-mana, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya bisa tidak menjaga dan tidak. Tentang cuaca, takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Ada siang, ada malam. Ada musim hujan, musim kemarau. Ada musim dingin, musim panas. Adapun salju. Di Indonesia tidak salju ya tidak bisa. Takdirnya seperti ini, ya. Dan sebaliknya. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, yaitu takdir yang bisa diusahakan oleh manusia. Di mana manusia itu di dalam mengarungi kehidupan di dunia, Allah memberikan akal pikiran untuk berpikir, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga orang yang miskin bisa menjadi kaya dengan usaha yang dia kerjakan, dengan ketelatenan dan ketekunan yang dia kerjakan. Orang bodoh bisa menjadi pandai karena dia mau terus belajar, terus memperbaiki dirinya. Begitu juga dengan anak nakal menjadi anak yang soleh. Itu adalah takdir-takdir yang bisa dirubah oleh manusia, bisa diusahakan oleh manusia. Maka kita di sini tidak boleh bermalas-malasan. Takdir mu'allaq ini erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, yang dimana
Makna pengertian daripada ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Semua manusia diciptakan dengan sama, dengan makanan-makanan yang sama, bahan pokok yang sama, akal pikiran yang sama. Tergantung kita apakah kita mau menggunakan akal pikiran kita atau tidak. Ya. Kita ingin pandai tapi tidak mau belajar, tidak mungkin. Kita mau menjadi kaya tapi tidak mau berusaha, tidak mungkin. Maka kita harus senantiasa berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Akan tetapi di dalam ikhtiar jangan bersedih dari kerja yang tak kunjung ada hasilnya. Jangan bersedih dari ikhtiar yang tak muncul buahnya. Allah akan terus bersama hambanya yang dekat dengan taat dan berusaha dengan giat. Tetap selalu semangat, sukses dunia dan akhirat. Anak-anakku yang solih-solihah, di dalam proses mengarungi ikhtiar usaha ini pasti tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti akan mengalami kegagalan-kegagalan, karena dari kegagalan itulah awal menjadi kesuksesan kita. Tetap semangat dalam berikhtiar. Selain berikhtiar, kita juga dianjurkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Tidak ada suatu kebaikan yang mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Meskipun kita berusaha semaksimal mungkin, bersusah payah, ya, berjerih payah kita mengeluarkan keringat, ya, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, tapi ketika kita lakukan dengan tidak berdoa kepada Allah, ya, itu tidak ada harganya. Meskipun itu ada hasilnya, tetapi tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha dan doa adalah saling berkaitan. Usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka padukan keduanya, lalu akhirilah dengan tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berikhtiar dan berdoa, dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Ya, tawakal adalah berserah diri, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersusah payah, berusaha semaksimal mungkin, ya, sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan yang terakhir adalah tawakal Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan berserahlah kepada Allah dan janganlah menumpukan harapanmu kepada yang lain, karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. Anak-anakku yang soleh-solehah, ya, di dalam mengalami kehidupan di dunia ini kita diarahkan untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berpasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tawakal inilah kita bisa menenangkan hati kita. Apapun hasilnya, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil atau tidaknya, ya, Allah yang menentukan. Karena manusia hanya bisa berusaha dan mengupayakan. Dari sini kita harus berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberi kegagalan, ya, belum tentu Allah membenci kita. Berarti upaya kita ada yang kurang. Tetapi Allah ketika memberikan keberhasilan, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menilai proses usaha-usaha kita. Anak-anakku yang soleh-solehah, akhirnya kita akan memahami makna kehidupan dari sebuah yang namanya proses. Hikmahnya, kita senantiasa tetap semangat belajar dengan rajin. Karena kita sebagai pelajar tidak boleh bermalas-malasan. Harus senantiasa lebih semangat belajar dengan rajin. Dulu kita tekad tidak bisa membaca. Masuk SD akhirnya bisa membaca. Dan terus itu akan kita lalui proses-proses tersebut. Untuk itu anak-anak, jangan patah semangat. Kita hari ini tidak bisa, besok harus bisa. Itu adalah tergantung niatan kita, usaha kita, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bermalas-malasan, tetap semangat belajar dengan rajin tanpa
merasakan bosan dan lelah. Karena dari situ kita akan menjadi orang yang sukses. Selalu berdoa agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, cukup sekian dari Pak Anang. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Bagaimana kita berproses dalam di dunia ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Tetap berusaha, tetap berdoa, dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dunia dan akhirat. Cukup sekian dari Pak Anang. Tetap semangat, tetap dijaga sholatnya. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan ulangan harian di bab yang pertama. Untuk itu tetap semangat, tetap belajar, tetap dibaca bukunya, jangan sampai kita tidak membaca ya, karena dari membaca itulah menjadi gudang ilmu kita. Cukup sekian dari Pak Anang. Nasrul minallah wal qarib. Berjumpa lagi Pak Anang di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.